Ketika itu Jokowi sedang berbunga-bunga karena ketemu Xi Jinping dan juga menceritakan begitu bagusnya Cina, sehingga dia meyakinkan kepada tokoh Jawa Barat, ke-12 orang itu, bahwa dia sudah melakukan perjanjian. Tidak mungkin itu dilakukan karena ada undang-undang tenaga kerja. Jokowi cuma senyum, lalu Acil Bimbo sampai menggebrak. Itu sama dengan penjajahan. Itu kisah menjelaskan betapa Jokowi itu adalah boneka dari Cina dan Xi Jinping. Bicara tentang harus kita bicara tentang saya mendapatkan Bapak Indonesia kebebasan merdeka Pak Said Didu. Saya punya cerita sebenarnya, walaupun ada 15 poin yang disampaikan oleh Pak GN tadi, ceritanya adalah fakta. Jadi ketika Jokowi dan Puan 4 bulan berkuasa pulang dari Beijing, dia langsung ke Bandung karena ada wisuda IPDN 2014. Ya. Dan waktu itu masih Teten jadi KSB. Dan waktu itu Teten berusaha mengumpulkan 12 tokoh Jawa Barat untuk ketemu dengan Jokowi di samping wisuda itu. Ketika itu Jokowi sedang berbunga-bunga karena ketemu Xi Jinping dan juga menceritakan begitu bagusnya Cina, sehingga dia meyakinkan kepada tokoh Jawa Barat, ke-12 orang itu, bahwa dia sudah melakukan perjanjian. Dan dia juga minta pengertian akan membawa program-program dari Cina termasuk tenaga kerjanya. Sahabat saya, Profesor Dr. Asep Warlan SH almarhum, sampai marah mendengar itu. Dia jelaskan tidak mungkin itu dilakukan karena ada undang-undang tenaga kerja. Jokowi cuma senyum, lalu Acil Bimbo sampai menggebrak. Itu sama dengan penjajahan. Dan Jokowi senyum, Puan pucat pasi. Itu kisah menjelaskan betapa Jokowi itu adalah boneka dari Cina dan Xi Jinping. Sahabat saya sama-sama tahanan di tahun 78, yaitu almarhum Rizal Ramli, menjelaskan dengan lantang bahwa Jokowi itu adalah boneka Xi Jinping dan mengosongkan Rempang untuk pangkalan militer dari Cina. Jadi Pak, ini yang tidak disinggung oleh Pak GN. Artinya apa? Artinya kita juga fakta melihatkan betapa Bahlul mencium tangan Pupu Papa. Karena Pupu Papa ini didatangi oleh Wakil Presiden Cina. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu bukan akan dijajah, tapi sudah terjajah. Apakah kita akan diam? Solusinya adalah tangkap dan adili Jokowi karena dia adalah pengkhianat. Dan lengserkan Gibran karena dia juga adalah boneka yang dipakai oleh Cina. Ya. Nah, sekarang siapa itu yang menteri-menteri itu? Mereka adalah operator daripada boneka. Saya kira itu yang harus diyakinkan Pak Said Didu dan Pak enggak maksudnya ininya Karen Cadas. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Her. Saya mencoba membaca ini Kabinet Merah Putih harapan atau kelanjutan. Harapan, kepinginnya lebih baik kan begitu. Tapi kalau saya lihat gelas gitu Pak Her, gelas ini isinya bau gitu ya, dituang separuh, baunya kan masih ada, tuang lagi air putih, bau juga itu isinya. Selesaikan dulu. Banyak bom waktu yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Selesaikan. Banyak hutang Jokowi yang belum tuntas.
Kita tidak pernah sadar bahwa mulai 98 kita sudah pernah kena perang asimetris. Untuk dikuasai republik ini tidak perlu dengan kekuatan militer terlebih dahulu. Militer dipersiapkan. Dulu zaman Pak Gatot Nurmantio berapa pucuk senjata masuk, sampai terakhir di Bandung nggak ada ujungnya. Gitu. Nah, sekarang tenaga kerja berapa jumlah yang sebenarnya kita juga tidak tahu. Ini harus jelas semuanya dulu gitu. Nah, mengenai hal itu saya berharap kepada pemerintahan Pak Prabowo tuntaskan hutang-hutang zaman Pak Jokowi 10 tahun ini. Contoh mulai dari ideologi, ya. Masalah Kepres 17, Impres 02, Kepres 04 tentang PKI. Ini tidak main-main ini, urusan negara ini. Urusan bangsa. Tidak ada TNI, rakyat, kiai yang melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Ini jangan menggampangkan begitu. Kok orang PKI mendapat santunan, berarti PKI itu korban. Jokowi menimbulkan bom waktu yang pada saatnya akan meledak. Itu 6 orang jenderal keluarganya lihat kok bapaknya suaminya ditembakin kok. Yang nembak siapa? Jokowi tidak pernah belajar tentang sejarah. Aku Pancasila. Tapi Jokowi tidak melakukan keadilan di republik ini. Ada kasus KM 50, ada kasus 800 orang lebih pemilu. Apa orang capek 800? Ini ada Bu Dokter nih. Ya Bu ya. Bisa meninggal 800 Bu? Oh. Iya. Ada kejuruan begitu ya? Itu angin yang salah, angin yang bawa. Kok angin? Tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, masalah PSN strategis nasional, saya pengen lihat kajian apa yang dibuat di IKN tentang strategis nasional IKN. Ada ibu kota negara di paling depan. Mana geopolitik, geostrategi dan mana geomiliternya. Terus masalah PSN, PIK dan BSD. Untuk rakyat yang mana? Kita pemilik negeri ini. Jangan dibolak-balik begitu. Jadi banyak hal yang masih tertinggal selama pemerintahan Jokowi belum terselesaikan. Yang terakhir tentang Fufu Fafa. Ada Pak Roy ini saya lihat tadi. Ya Pak Roy, terima kasih. 99,9 Pak Roy ya. Orangnya jelas. Loh, ini kan ibarat kalau presiden dan wapres kalau gitu. Presiden itu adalah suami, wapres itu adalah istri. Nah kalau istri mencaci suami, pantas atau tidak kan gitu. Mana bisa dalam satu keluarga itu akan menjadi hebat, maju dan sebagainya? Tidak ada. Jangan memanipulasi. Harusnya sekarang yang laporan dari kawan-kawan seperjuangan ini ditindaklanjuti secara proses hukum. Jangan ditinggalkan. Jadi rakyat juga jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Kan begitu. Hukum tegakkan. Nah, sampai sekarang belum ada. Harapan saya sebelum Pak Bowo nanti melangkah 100 hari pertama, tolong yang tertinggal yang masih bau-bau ini tolong diselesaikan dengan baik. Sehingga apa janji Pak Bowo untuk rakyat jempolan. Benar adanya. Tapi kalau nanti 100 hari Pak Bowo paradok katanya Pak Bowo begitu ya bingung juga saya nanti gitu. Saya berharap Pak Bowo ini menjadi seorang prajurit, seorang negarawan. Negeri ini ke depan sangat tergantung kepada kebijakan Presiden Prabowo. Wassalamualaikum. Bang Marwan, silakan Bang Marwan. Ya.
Ini yang terakhir nanti Mas Roy. Ya, terima kasih Mas Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, jadi saya perlu klarifikasi ke Pak Said Didu. Ya, jadi kita masih terus bersuara untuk mengajak masyarakat termasuk Pak Prabowo terlibat mendukung agar Jokowi itu ditangkap dan diadili. Ya masih Pak itu. Dan kita, saya ingat dengan Bang Revi juga di Hotel Sabang sehari setelah pengumuman MK, dan juga dengan Mbak Rahmah ya, ada Pak Antoni juga, kita tidak pernah mendukung Prabowo gitu. Ya kita tidak juga melipir. Kita konsisten bahwa Prabowo pun menang Pilpres dengan proses pemilu yang sangat curang. Ya, jadi karena itu harus jelas. Kita tidak bicara tentang bahwa kita sekarang dukung Prabowo, tidak. Tapi karena dia sudah ada di presiden kita, apa yang optimal yang bisa dia lakukan, itulah yang kita usulkan. Kalau memang tidak bisa, kami dari Petisi 100 mengajak, karena ini dijamin juga oleh konstitusi, mengajak seluruh rakyat untuk dua-duanya itu diturunkan. Ya, dengan apa? Dengan revolusi. Ini harus supaya dipahami, itulah posisi kita. Yang kedua, sebetulnya ada sekitar 48 peraturan PP, Kepres dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Jokowi menjelang lengser. Ini ditambah tadi yang disebut oleh Bang Refli ada 5, ini saya kira sesuatu yang perlu segera dibatalkan ya. PP apalagi Kepres oleh siapa? Oleh Prabowo, karena ini banyak hal-hal yang strategis yang antara lain untuk melanggengkan yang namanya rezim oligarki nepotis warisan dari Joko Widodo Mulyono. Karena itu, dan ini sebetulnya dilarang oleh undang-undang, ini tidak demokratis, ini sudah menggunakan kekuasaan otoriter oleh Jokowi, maka 40-an peraturan dan Kepres itu harus segera dibatalkan oleh Prabowo. Kalau memang benar ini dia adalah presiden pilihan rakyat dan sesuai dengan Sabta Marga yang katanya itu ada 7 sumpah sebagai tentara, tunjukkanlah itu. Nah yang terakhir, saya kira kita perlu untuk melanjutkan bagaimana menteri-menteri ya yang sudah sangat banyak bukti-bukti korupsinya itu segera ditangkap dan diadili, dan Prabowo itu berani memecat. Jadi kita tidak perlu menunggu 100 hari. Kita bilang menunggu 100 hari kabinet, tidak. Misalnya tadi Pak Antoni sudah menyinggung tentang kartu prakerja, tapi yang lebih parah sebetulnya adalah penggunaan dana sawit, dan temuan ini sudah dipegang oleh Jaksa Agung menjadi siap untuk menjadi sprindik. Lalu Airlangga diancam untuk mundur dari Menteri Perekonomian, dan beliau mundur. Kenapa mundur? Karena takut ini sprindik dibongkar. Ya, jadi banyak hal-hal sebetulnya yang Pak Prabowo itu bisa lakukan segera tanpa menunggu proses lama, proses hukum. Ya, itu yang kita harapkan Pak Prabowo buktikan. Beliau itu adalah presiden yang memang ingin menjalankan negara Indonesia ini sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan rakyat, dan juga demokrasi yang katanya ini menjadi rujukan kita hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tidak, ya mungkin judul ini apa, rezim Prabowo ini adalah kelanjutan dari rezim Jokowi oligarki nepotis, itu akhirnya akan bisa terwujud. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Ini hanya judul. Dan kalau sampai tetap berlanjut, maka saya mengajak kita semua untuk ikut
bersama-sama menggalang yang namanya people power untuk kedua pemimpin itu, ya. Prabowo dan Gibran Fufu Fafa segera dilengsarkan dari pimpinan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.